Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi di channel Kali Masa Depan. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit dengan Mas. Perkenalan Mas, silakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Hadi. Saya dari Bali, Singaraja, dari PT Sayati Alam Lestari. Itu beralamat di Desa Peniki, Singaraja, Bali. Nah, hari ini kita berada di kandang penggemukan di Desa Banyu Putih, Asam Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Nah, kita ada di kandang kita sekarang. Ini adalah sapi-sapi yang sedang dalam proses penggemukan untuk persiapan kurban. Mas Hadi ini asli orang Bali ya? Asli dari Bali. Lahir dan besar di Bali? Sudah 4 generasi itu lahir di Bali. Oke. Nah, kalau dalam dunia persapian ini sudah berapa lama nih Mas Hadi berkecimpung nih? Berkecimpungnya dari tahun 2006. 2006. Oh, udah cukup lama nih teman-teman ya. Lumayan 2006, sekarang berarti sudah 2022, 16 tahun. 16 tahun. Wah, itu sudah tahu seluk-beluk banget lah tentang dunia sapi Bali. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang temanya ini Mas, tentang berjual beli perniagaan sapi di Bali. Mungkin banyak teman-teman yang pemirsa kita ini yang belum banyak paham tentang bagaimana berjual beli sapi Bali di Bali khususnya. Mereka tentunya cuma hanya sebagai konsumen atau penikmat sapi Bali yang di daerah tempat kita ini. Sekarang ini kan sapi Bali termasuk lagi berapa tahun terakhir nih ya, lebih ada perkembangan ini konsumen, minat Konsumen gimana? ya. Kalau perkembangan konsumen memang setiap tahun itu selalu ada peningkatan untuk permintaan, khususnya untuk keluar Pulau Bali. Oh, baik. Nah, cuman biasanya yang sering dihadapi baik konsumen yang datang ke Bali maupun kita sendiri yang ada di Bali itu dari pasca Idul Fitri sampai menjelang Idul Adha itu memang kesulitan untuk masalah kota pengiriman. Oh, baik. Nah, nanti sebelum kita dalami lagi lebih jauh tentang mekanisme sapi Bali ini seperti apa, mulai sistem biasanya orang belanja seperti apa, bagaimana dengan pengirimannya, dan apakah kita tuh bisa dengan mudah beli sapi Bali atau memang harus ada izin-izin khusus. Nanti kita akan coba gali lebih jauh dengan Mas Abdul Hadi yang sudah belasan tahun berpengalaman dalam dunia sapi Bali. Nah, ini nih Mas, banyak orang yang berminat dengan sapi Bali. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana sih cara menghitung harga ketika di orang Bali? Apakah sama dengan orang-orang yang di Jawa dalam menakar apa beli sapinya itu? Sistem pembeliannya? Ya, kalau sistem pembelian saya rasa juga sama. Itu di Bali bisa dengan timbangan ataupun dengan sistem jogrok namanya di Bali atau per ekor. Oh, bisa dengan dua macam ya, timbangan atau sistem jogrok. Nah, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing tadi? Kalau kita dengan sistem jogrok, yang jelas itu dari segi sapi sudah pasti akan dapat dari segi kualitas. Dari kualitas barang pasti akan lebih bagus karena kita belinya ke petani langsung. Sedangkan kalau kita beli secara timbangan itu biasanya ada kelemahan-kelemahan yang akan kita dapatkan. Biasanya kan pasti namanya timbangan itu yang dicari adalah berat. Jadi ada sedikit-sedikit upaya sebelum nimbang ya, memberi makan lebih, memberi minum lebih, itu sudah hal yang biasa dalam proses timbangan. Jadi semacam trik-trik para pedagang untuk bisa mendapatkan bobot yang lebih besar. Biasanya dengan cara tadi ya, memberi ekstra makan, ekstra minum sebelum dilakukan penimbangan. Apakah sampai kadang-kadang bisa over atau ekstrim mereka memberi trik-trik itu, Mas? Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Ya. Ada juga yang sampai over, ada yang standar. Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, tapi kalau saya sih menyarankan sebenarnya kalau ingin menjaga kualitas
dengan sistem jogrok itu jauh lebih aman dan lebih lebih terhadap dari kualitas itu lebih didapatkan lah kalau kita beli secara jogrok. Karena kalau jogrok itu adalah beli apa adanya Beli ya, apa adanya. karena melihat postur, Ya, melihat postur. tidak Jadi, berdasarkan berat. Nah, jadi yang jual pun kalau dia mau memberikan ekstra makan, ekstra minum, kan nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya karena dia nggak lihat berat. Nggak lihat berat, tapi lihat baik. secara postur. Bahkan sampai, mohon maaf nih ya pemirsa, kadang-kadang apa benar isunya bahwa kadang-kadang ada pemain-pemain yang nakal itu seperti untuk trik mereka gitu, ada juga tetap. Ya, namanya orang yang ingin mencari keuntungan lebih itu sudah pasti ada. Itu pasti ada. Nah, sekarang sebenarnya tinggal dari konsumen sendiri mau beli yang berkualitas atau mencari harga murah. Kualitasnya pasti di bawah. Jadi memang benar pemirsa. Jadi saya ini sebagai juga termasuk ikut berjualan sapi, kadang-kadang ini saya juga dihadapi oleh dilema Mas Adi. Kok di sana harganya murah, kok di Bapak harganya tinggi? Rupanya karena faktor tadi ya. Nah, ini pemirsa. Jadi pemirsa mesti halus jeli juga. Ini salah satu saran tips dari kita. Jangan tergiur dengan harga sapi yang murah, tapi kualitas yang tapi rendah. akan ada kualitas yang dipertaruhkan, teman-teman. Karena biasanya memang kita nih kalau menjual sapi seperti saya, kebetulan saya berdomisili di Tangerang dan berjualan sapi di wilayah Jabodetabek, kita memang menjualnya berdasarkan kiloan, teman-teman. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai memilih pedagang yang amanah, maka konsumen ini cenderung akan bisa dirugikan. Apalagi kalau dia cuma melihat bahwa kok di sana harga per kilonya murah. Nah, tapi ternyata kualitas hewan akan merugikan para konsumen. Nah, itu salah satu tips ya, teman-teman. Jangan sekali-sekali hanya tergiur oleh harga murah, harga timbangan yang murah. Nah, kita harus benar-benar bisa melihat track record dari mitra-mitra kita dengan baik. Oke, itu pertama sistem penjualan yang terbiasa dilakukan di Bali ternyata sama nih teman-teman dengan yang dilakukan di Jawa. Nah, yang berikutnya adalah apa bisa kita datang ke Bali, nih para konsumen mungkin bawa mobil pickup, saya ada duit mau beli 5 ekor, kita datang ke Bali, terus kita nyebrang, terus kita kayak bawa aja sapinya, seperti misalnya nih saya juga pernah misalnya belanja sapi ke pasar-pasar di Jawa Tengah, ada duit buat 3 ekor, kita beli 3 ekor, terus kita bawa mobil, kita nyewa mobil, kita bawa pulang 3 ekor, ada duit buat 2 ekor, ya 2 ekor kita bawa langsung bisa sampai ke kandang kita. Nah, kalau di Bali seperti apa? Nah, kalau di Bali sistemnya itu adalah memang ada aturan yang diberlakukan. Jadi sapi yang keluar itu biasanya kita kalau bahasanya di Bali perit itu adalah 15 ekor. Jadi setiap keluar harus 15 ekor. 15 ekor. Maksimalnya 15 ekor. Karena ada satu surat yang nanti itu adalah kita urus di perizinan dan di karantina itu 15 ekor. Kalau kurang pun sebenarnya tidak masalah. Asalkan jangan lebih. Tapi berkait dengan biaya, kalau kurang kan mubazir di suratnya, di izinnya itu. Makanya kita kalau mau melakukan pengiriman ya minimal 15. Dan surat itu kuncinya ya? Iya, surat itu kuncinya karena itu akan melewati beberapa tahap. Jadi biasanya dari kita, contoh kayak kita kandang di Bali. Nah, sebelum surat itu kita urus, kita harus melapor dulu ke dinas terkait, dinas pertanian dan peternakan kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Jadi hewannya diperiksa dulu. Ada dokter hewan yang datang dari dinas, melakukan pemeriksaan, difoto. Setelah itu baru berkasnya dikirim ke provinsi untuk melakukan pengajuan izin. Itu baru mau mengajukan izin ya? Setelah nanti di perizinan itu diurus, keluar suratnya, baru kita bisa melakukan pengiriman. Sampai nanti di karantina di Gilimanuk, penyeberangan keluar Bali, itu pun dilakukan pemeriksaan lagi. Apakah hewan yang dikirim ini sesuai dengan standar? Nah, biasanya itu ada standar berat yang memang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Maksudnya
tidak boleh sembarangan Tidak bobot. boleh sembarangan bobot. Oh, seperti apa itu kira-kira, Mas? Misalkan untuk sapi potong biasanya itu adalah 350 ke atas. untuk Minimal beratnya. 350 Minimal kilo. 350 Oh, baik kilo. ya. Nah, kalau untuk keperluan kurban, karena itu untuk keperluan ibadah umat Islam, Ya, biasanya ada pemberlakuan khusus, tapi itu mendekati hari H. hanya di momen-momen Di tertentu momen-momen berlakunya. tertentu. Di Ya. momen Idul Adha Oh, saja iya, iya. berlakunya. Itu bisa lebih kecil. Bisa lebih kecil. Kalau di hari biasa Kalau enggak hari boleh. biasa nggak boleh. Nah, itu teman-teman. Jadi memang di luar momen Idul Adha kita nggak bisa beli sapi misalnya sapi anakan anakan. yang masih 100 kilo, 200 kilo 100 nggak kilo, bisa. nggak bisa. Nah, tapi untuk Idul Adha ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus. Hanya saat Idul Adha. Idul Adha saja. saja. Nah, biasanya juga kalau teman-teman yang mau datang ke Bali untuk berbelanja itu pun sarannya sih harus bisa punya relasi yang ada di Bali. Jadi kita nggak bisa mentang-mentang kita ada duit, ada kendaraan, kita langsung aja datang ke pasar, Iya. kemana gitu ya. Nah, kalau seperti itu khawatirnya nanti Ya. setelah melakukan pembelian, Setelah beli sapi, setelah beli sapi, izinnya tidak ada, akhirnya sapinya tidak bisa diberangkatkan. dan sapi itu akhirnya adanya di Dia masih nunggu akhirnya. ya bisa Di- dibilang terlantar gitu ya. Terlantar, ya. Wah, ini teman-teman. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena kalau sampai sapinya itu ya bahasa ininya lah terlantar di tempat pembelian di pasar-pasar, akhirnya kan menunggu waktu dan perawatan yang tidak bagus, akhirnya kan bisa menurunkan dari segi kualitas nantinya. Nah, itu biasanya suka ada pengalaman itu terjadi. Orang Iya. sudah beli misalnya satu red 15 red. ekor tapi nggak ada Izin belum pengiriman, dapat izin belum dapat pengiriman, menunggu lama. menunggu lama. Nah, itu gimana? Pengalaman pernah menemukan di lapangan gimana? Pengalaman itu sudah sering terjadi Ya. karena orang-orang yang dari luar Bali datang membeli secara langsung. Ya. Nah, setelah mereka kadang-kadang bisa juga nanti di pasar-pasar itu dijanjikan nanti ada izin, Ada izin oleh Bisa- pedagang sapinya tadi. sapinya Ya. Setelah beli ternyata izin tidak ada. Ya, ya. Karena ada beberapa konsumen juga yang datang ke kandang kita yang di Bali, cerita yang dia sampaikan begitu. Oh, dia sudah beli. Dia sudah beli, sudah bayar, izin sudah bayar, lain sebagainya, truk sudah siap, ternyata malah izinnya tidak ada sehingga tidak bisa dilakukan pengiriman keluar Dan Bali. akhirnya sapi itu lama-lama Nunggu dan terus dan terus akhirnya sudah pasti ada penyusutan nantinya secara berat dan akhirnya dan merugikan. akhirnya merugikan yang beli tadi akhirnya. Nah, ini teman-teman ya, tip yang kedua, bahwa ternyata tidak cukup kita hanya punya keinginan, Modal punya modal, tapi terus berangkat spekulasi ke Bali. Iya. Ternyata tidak mudah. tidak semudah itu. Lain dengan kalau di Jawa nih, Iya. kita tinggal ke pasar, bawa, pilih-pilih, bawa pulang sudah. Tapi kalau di Bali Ada ya sebaiknya sih ada mitra di Bali Ya, yang diajak bekerja sama untuk mempermudah. Nah, ini teman-teman ya, bagi pemain-pemain juga yang tergiur misalnya, saya mau langsung saja Biar dapat harga murah. biar dapat harga lebih misalkan. murah misalnya, tidak mau melalui mitra-mitra yang sudah misalnya ada di Di Jawa Bali. Barat, Iya. di sana Iya. mau di sana, kemudian spekulasi malah ujung-ujungnya mau untung malah menjadi Tambahan untung. biaya Ya. nantinya. Baik, ini penting nih teman-teman ya, jadi kadang-kadang kita nggak boleh terdorong hawa nafsu pengen. Ternyata di Bali ada aturan tersendiri. Jadi kalau tanpa perizinan juga sapi itu Dan tidak bisa keluar. belinya mah bisa gampang. Bisa. Sama seperti pasar hewan lainnya. Iya. Tapi bawa untuk nyebrang karena di Bali ini kan ada penyeberangan. Jadi kita nggak bisa harus pakai ferry ya. Nggak bisa kemana-mana orang ada laut ya. Ada laut. Nggak ada jalan, pasti harus lewat satu pintu tadi. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Nah, itu tadi sudah kita bicarakan tentang surat menyurat ya. Nah, ini mudah-mudahan beberapa sharing-sharing kita dengan Mas Abdul Hadi. Beliau ini memang sudah bergelut belasan tahun di dunia sapi yang ada di Bali. Nah, mungkin ada saran atau ada sepatah dua patah kata yang dikasihkan kepada pemirsa ini yang memang belum pernah berjual beli sapi Bali, saran-saran atau tip-tip atau Iya. bisa sampaikan silakan. Iya. Kalau saya sih menyarankan untuk teman-teman yang ingin menjual sapi Bali atau baik yang pemula maupun yang sudah lama,
saran yang lebih saya tekankan adalah memang harusnya sih tidak tergiur dengan harga murah, karena bagaimanapun kualitas adalah nomor satu agar kita tidak mengecewakan konsumen. Itu karena setiap tahun yang banyak terjadi adalah memang keluhan konsumen itu dari kualitas. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita kedepankan, apalagi secara kita di Islam ini akad yang kita lakukan adalah jual beli daging. Jual beli daging. Nah, kalau nanti misalkan dalam pembelian itu secara timbangan ada ekstra makan minum yang diberikan terus ditimbang, nah itu juga kan tidak sesuai. Nah, jadi yang kita kedepankan adalah diupayakan mencari mitra yang amanah lah untuk bisa memperoleh hewan yang memang berkualitas. Mungkin itu saja yang saran yang utama sih, karena kita ingin ke depan memang sapi Bali ini punya citra yang baik. Itu yang kita harapkan, biar jangan nanti konsumen itu sapi Bali ternyata begini, setelah kita beli begini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memang kualitas yang kita utamakan, dari kita yang jual pun bisa mendapat berkah, yang beli pun akan puas. Itu yang dapat kita sarankan yang lebih utama. Ya, itulah sedikit saran masukan dari Mas Abdul Hadi kepada teman-teman semua nih Lur ya. Jadi jangan sampai nanti tergiur oleh keuntungan sesaat. Memang sapi Bali, pengalaman saya beberapa tahun terakhir, saya sekitar 8 tahunan lah ya melayani umat dalam menyediakan hewan kurban. Memang sapi Bali ini terus animo masyarakat makin tinggi. Pertama, sapi Bali itu dagingnya berkualitas. Dia kualitas dagingnya luar biasa dibanding sapi-sapi limosin, simental, sapi-sapi lainnya. Sapi Bali termasuk jajaran sapi dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua, keunggulan sapi Bali, kenapa sapi Bali itu di tahun-tahun terakhir ini diminati oleh banyak masyarakat, karena sapi Bali itu ibaratnya kemasan ekonomis. Karena secara ras dia itu memang sapinya kecil. Jadi pengkorban bisa mulai dari 12 juta sudah bisa berkorban dengan sapi Bali dengan syarat umur yang sudah terpenuhi ya. Nah gitu. Nah kalau 12 juta misalnya dia dibeliin sapi limosin, sapi simental, wah itu masih pedet. Masih pedet sekali, paling baru umur 7 bulanan, 8 bulanan gitu. Tapi kalau sapi Bali Anda bisa dapatkan yang sudah memenuhi syarat secara umur, lalu hanya dengan anggaran sebesar 12 juta insya Allah sudah dapat, karena memang dia kecil gitu, bukan karena sapi Bali itu harga kilonya murah, tidak gitu, karena memang sapi Bali itu mini, dia sapi jenis kecil. Itulah yang kemudian membuat orang bisa tertarik di akhir-akhir beberapa tahun belakangan ini, karena dia sangat ekonomis. Jadi itu saja ya apa yang bisa kita sharekan ya Mas Abdul Hadi. Mudah-mudahan infonya bermanfaat, saya yakin bermanfaat buat para saudara-saudara kita, sedikit memberikan gambaran. Nah, teman-teman semua, para dulur semua, sekian dari kami di Situ Bondo di kandang sapi bersama Pak Abdul Hadi, beberapa tips dan saran mengenai berniaga sapi Bali. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa di video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.